Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Junaidi, SPD MPD, selaku dosen mata pengampu mata kuliah Curriculum and Material Development. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haslinda. Saya dari kelas B English Education. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan resume materi Curriculum and Material Development atau CMD. Yang pertama itu tentang kurikulum. Jadi, apa sih itu kurikulum atau apa sih itu kurikulum merdeka? Ya, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini mencakup tentang materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa. Selanjutnya itu tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Kurikulum ini mencakup tentang bagaimana guru akan memberikan pembelajaran yang lebih relevan untuk kebutuhan siswa dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu tentang proses pembelajaran dengan paradigma baru yang dilaksanakan melalui kurikulum merdeka yang memuat beberapa poin. Yang pertama itu tentang program intrakurikuler. Yang kedua itu tentang program ekstrakurikuler, dan yang ketiga itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang keempat itu ada asesmen, dan yang kelima itu ada alokasi waktu, dan yang keenam itu ada perangkat ajar. Selanjutnya itu kita masuk pada capaian pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pada fondasi PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, capaian pembelajaran itu disusun untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran dalam bentuk fase. Capaian pembelajaran selalu berpusat pada siswa dan pada ketuntasan materi. Yang dimana itu ada jenjang PAUD atau TKB, yang itu termasuk fase pondasi. Selanjutnya itu jenjang SD, kelas 1 dan 2 itu fase A, dan untuk kelas 3 dan 4 itu fase B, dan untuk kelas 5 dan 6 itu fase C. Dan untuk jenjang SMP, untuk kelas 7 sampai 9 itu fase D. Dan untuk jenjang SMA atau SMK, untuk kelas 10 itu fase E, dan untuk kelas 11 dan 12 itu fase F. Baik, selanjutnya untuk kita masuk pada modul ajar. Jadi, modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar itu sama seperti RPP, tetapi
modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap, yang dimana berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu ada komponen modul ajar yang lengkap, yang dimana itu ada 3 tahap. Yang pertama itu komponen modul ajar yang berisi fase capaian modul ajar. Yang kedua itu ada jumlah jam pelajaran. Yang ketiga ada model belajar, dan yang keempat itu ada tujuan pembelajaran, dan yang kelima ada dimensi Pancasila, dan yang keenam itu ada pengetahuan atau keterampilan. Selanjutnya yang komponen kedua itu ada komponen detail modul ajar pertemuan. Yang pertama itu ada bahan ajar, pertanyaan pemantik, dan yang ketiga itu ada asesmen, dan yang keempat itu ada rencana kegiatan, dan yang kelima itu ada sarana dan prasarana. Dan yang komponen ketiga itu ada lampiran, yang dimana yang pertama itu berisi lembar aktivitas, yang kedua itu ada rubrik penilaian, dan yang ketiga itu ada bahan ajar yang relevan. Selanjutnya itu kami diberikan tugas berkelompok atau berdiskusi. Jadi di situ dibagi menjadi 9 kelompok dalam per kelas. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Jadi di situ kita diberikan tugas kelompok tentang telaah modul ajar guru bahasa Inggris. Setelah itu, setelah kita telaah modul ajar guru tersebut, itu kita presentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 9 pada setiap pertemuan itu kita presentasikan modul ajar yang sudah kita telaah. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, setelah selesai pembelajaran modul ajar yang kita telaah, itu kita masuk pada masih berhubungan dengan modul ajar, yaitu tentang kita masih berdiskusi kelompok, yang dimana kita membuat modul ajar versi kita sendiri, dan itu dipresentasikan kembali di depan kelas dengan modul ajar kita diskusikan dengan teman kelompok kita. Itu kita bisa gunakan bahan ajar seperti PPT atau Prezi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi atau resume dari Curriculum and Material Development atau CMD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Haslinda. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.